kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak ku kagum Engkau, ku kagum, amin, ku kagum akan Engkau, Kau Allah
segenap hati kami akan terus meninggikan, bersyukur di setiap musim. Tuhan, Kau sangat baik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah tawan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia benteng perlindungan kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar, amin, semua badai hidupku, karena Kau Tuhan
Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Setuju boleh katakan amin. Dalam Lukas 8 ayat ke 24 di situ dicatat dari 22, 23, 24 Yesus memanggil mereka untuk kita nyebrang ya, melewati danau itu saudara. Dikatakan dan juga beberapa orang di situ dicatat bahwa ketika diajak untuk menyeberang saudara, itu ketika saya baca berulang-ulang tentang kisah ini, Lukas 8 ayat 24 di situ dicatat dari 23 ya. Ya. Ketika mereka sedang berlayar, mungkin dari 21 boleh coba 21 22. Ya. Baik. Pada suatu hari Yesus naik 22 maaf, sorry. Ayat 22 kita baca 1 2 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan marilah kita ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Saya baca kisah ini saudara, Tuhan dalam hati saya berpikir, apakah Tuhan tidak tahu kalau nanti mereka menyeberang bakal ada badai? Pasti Tuhan tahu, betul nggak? Cuma dalam hidup kita dia tidak cerita detail sesuatu yang akan terjadi di depan. Kadang dia bisa bicara, dia kasih warning, baik lewat mimpi atau dalam hati kita, atau kita merasakan ada impresi, ada sesuatu yang akan terjadi ya. Karena Tuhan berikan kita kepekaan bisa. Kadang Tuhan bisa menyatakan lewat apapun ya, mimpi. Tapi tidak selalu Tuhan menceritakan detail sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. So itu kisah ini catat, Yesus panggil mereka menyeberang. Kalau Yesus bilang nanti jangan takut karena di sana ada ombak yang akan begitu ekstrim. Kalau dikasih tahu mungkin murid-muridnya tidak ada kan ketakutan. The problem is Yesus tidak menceritakan detail sesuatu kesulitan, tantangan yang di depan mungkin kita akan lewati nanti. Tapi bukan berarti Tuhan ingin menjebak kita. Enggak saudara. Karena dia maha tahu, tapi dia cuma ingin melatih kita untuk belajar bergantung sepenuhnya, mempercayai dia yang ada dalam perahu itu. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara kita nggak tahu detail story hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, kesulitan kita, badai kita. Nggak ada janji-janji, oh nanti aku akan buat begini ya. Kita cuma pegang janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dan pegang kasihnya Tuhan, pribadinya Tuhan. Tapi selebih itu kita tidak pernah tahu kita mau berharap kepada siapa. Hanya kepada pribadi Yesus yang sometimes dia tidak memberitahukan detail. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid. Saudara, ketika mereka berlayar, mungkin sudah senang, justru Yesus sudah gak kasih tahu dia tidur. Ketika dia tidur itu lebih membuat murid-muridnya panik, ketakutan. Karena disuruh menyeberang malah membuat hal yang sangat menakutkan. Di ayat 24 mereka justru sampai panik, membangunkan. Dan statement mereka, guru, artinya, oh engkau pengen lihat kami mati. Itu kurang lebih seperti itu, saudara. Dia katakan apa? Guru, kita binasa. Ada ayat yang lain dicatat, dia bangunkan, oh engkau ingin kami binasa. Engkau tidak tahu bahwa kami dalam bahaya. Saudara, dan kemudian Alkitab mencatat, Yesus langsung bangun. Karena apa? Dibangunkan. Sebab itu saya selalu percaya kita di dalam masa pencurahan Roh Kudus. Sudah Roh Kudus dicurahkan sepanjang tahun hidup kita. Tapi ada mungkin yang kita celebrate ketika Yesus naik. Dia bilang lebih baik aku naik karena dengan demikian Bapa akan kirim rohnya. Sebab itu di setiap kebangkitan, kenaikan ada Pentakosta. Di situ setiap tahun kita akan sama-sama berjalan lagi dengan Tuhan, minta Tuhan kalau pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus, kita juga ingin Tuhan curahkan kuasanya
sekali lagi dalam hidup kita. Kemudian saudara, Yesus bangun karena dibangunkan. Sebab itu saya sangat mempercayai tidak ada sesuatu yang tiba-tiba simsalabim Tuhan buka jalan. Tuhan selalu mencari orang yang sepakat dan sungguh-sungguh datang minta tolong. Setuju, boleh katakan amin. Itu saya percaya sekali saudara. Dan setiap orang yang minta tolong, tidak ada yang tidak ditolong oleh Tuhan. Alkitab catat kembali, kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh bilang kiri kanan, kamu pasti ditolong oleh Yesus. Amin. Karena dia gak mungkin cuma tolong 1-2 kali. Amin. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, kadang-kadang dia belum jawab. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali dalam rasa sakit, Yesus setia. Yaudah, anak-anak ada yang kurang sehat waktu itu, jadi yang satu di lantai 2, yang satu di lantai atas, ada 2 orang lagi. Anak-anak tidur karena biasanya udah bangun pagi, tapi karena ya udahlah jam 10 mereka kecapean berhari-hari kemarin, dan ada yang sakit juga. Tapi saya kecapean, tapi saya bangun karena saya lama ya kemarin, Mbak nggak pulang-pulang itu 2,5 bulan. Jadi saya beres-beres dan yang lain. Habis beres-beres semuanya, nyapu pel, beres-beres semua, terus ayo saya masak sedikit ya, masak telur saudara ya. Hitung berapa orang saya rebus. Saya pikir oh ini ada panci yang kayaknya udah jelek lah. Maksudnya ini saya tahu saya beli di itu online yang murah, dan ini kayak yang murah banget yang memang tipis banget. Ya udah pakai ini aja lah saudara. Saya pakai, terus kemudian saya lupa loh kalau saya masak. Jadi rebus telur pasti airnya cuma dikit, dan apinya kompor itu kebetulan besar sekali, memang agak susah dikecilin, memang gede biasanya. Saya bisa lupa, saya ke atas, saya tutup pintu, kemudian saya baca Alkitab dulu, baca-baca. Tapi saya ingat ada teman telepon, jadi saya bisa buka handphone, ngejawab sedikit. Terus saya nggak tahu kenapa, saya mau keluar mau ngambil sesuatu. Begitu keluar asap udah naik saudara.
Saya langsung kaget, shock, langsung bau gosong. Saya teriak turun tangga itu, saking udah seperti turun. Aduh saudara, itu udah hampir kebakar. Itu telur-telurnya udah jatuh ke bawah-bawah. Terus pancinya udah gini-gini saudara. Dan itu asap udah. Aduh saya sampai gemeteran, lemes saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, pagi itu pintu dikunci. Cuma ada anjing di bawah dan kita semua tidur. Saudara, itu siapa yang bangunin kita? Siapa yang tolong? Di situ saya, aduh sampai 2 hari itu saya lanjutin doa, sampai merinding terus. Saya sampai keluar ke balkon, saya lihat, Tuhan, kalau kejadian kemarin kita juga mau turun dari mana? Cukup tinggi, nggak ada tangga, apa loncat? Saya sampai yang dari atas gimana turunnya? Saya saudara sampai merinding. Tuhan, saya tahu ya memang kelalaian ya, saya bisa lupa saudara. Tapi yang luar biasanya saudara, jadi kan pagi-pagi itu suami saya pergi. Yang sebelum pergi pagi-pagi saya bilang sama suami, saya bilang kita doa ya, kita doa. Oke kita doa. Setelah itu saya bilang jangan lu pergi, kita doa. Saya ada mimpi buruk, saya mimpi rumah kita gelap sekali. Tapi rumah kita seperti rumah sakit yang cuma ada besi-besi di ujung warna hitam. Dan semuanya itu kebuka. Dan saya lihat suami saya tidur situ, di sebelah kayak ada orang sakit lah. Tapi saya gak tahu siapa, tapi semuanya itu gelap. Doa dalam nama Yesus, tolong, kadang Tuhan sudah kasih sesuatu. Jadi hari itu saya doa. Tapi ya memang ada kelalaian. Tapi di situ saya lihat Tuhan, iblis kadang, sudah teman saya bilang seperti ini. Kenapa kadang-kadang ada tantangan-tantangan yang cukup ekstrim? Karena kita adalah ancaman. Betul saudara? Dia tidak ingin melihat anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan, mengalami hal-hal yang dahsyat. Dia ingin cari jalan untuk merhentikan dengan cara apapun. Tapi yang kita tahu, Tuhan kita tidak pernah gagal. Yang setuju boleh katakan amin. Dalam Ayub 42 dikatakan bahwa aku tahu engkau yang maha kuasa dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan itu yang kita lihat saudara, badai boleh mengamuk, kesulitan boleh datang, mereka ada dalam ketakutan. Sekalipun Yesus ada berjalan bersama dengan mereka. Berapa di antara kita Yesus bersama dengan Anda dan saya, tapi kita tidak bisa pungkiri ada ketakutan, ada kebimbangan, ada bahkan panik, ada hal-hal yang menyakitkan yang terjadi. Satu yang kita harus tahu, bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan Anda dan saya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan dari Glow Center. Setuju boleh katakan amin. Karena saya mempercayai tidak ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan tidak tahu. Seperti saya katakan tadi, Yesus sudah tahu akan terjadi badai yang ekstrim. Tapi kenapa dia ajak murid-muridnya? Dia ajak karena dia tahu at the end mereka bisa melewati badai itu. Dan apa yang mereka perlu pelajari? Mereka harus melihat bahwa di setengah ketakutan yang sangat luar biasa, jalan aja, percaya aja kepada dia. Sebab itu ketika Yesus menghardik, yang membuat saya kaget, murid-murid harusnya sudah mengetahui bahwa ada kuasa yang dahsyat yang menyertai Yesus. Mereka bisa bertanya, ada beberapa, oh siapa orang ini? Sehingga semua laut, semua badai, semua itu boleh tenang. Kadang kita sudah ikut Tuhan, kenapa Tuhan ingin mengizinkan ada hal-hal yang membuat kita takut, tantangan badai, supaya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Yesusmu, Yesus Anda dan saya menghardik badai, menendangkan badai, dan memberikan kemenangan buat setiap kita. Karena dia ingin melatih kita mempercayai dia. Kita jalan sampai di akhir, jangan berhenti di tengah jalan. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara sedang bergumul banyak untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk keuangan, untuk hubungan, untuk kesehatan, apapun itu. Tidak ada jalan yang lain dan tidak ada jalan pintas. Saya selalu mempercayai. Sebab itu saya selalu datang kepada Tuhan, sembah dia, renungkan setiap firman Tuhan, perkatakan dan minta Tuhan mampukan hidupkan dalam hidup kita. Saudara, apa yang perlu kita hidupkan? Ketika engkau mengalami Tuhan, mengalami firman, itu akan jadi mengubahkan kehidupan kita. Alkitab mencatat kita tidak akan menjadi takut karena ada Tuhan yang menyertai. Alkitab mencatat kalau engkau menghadapi hal-hal yang sulit, mungkin ada di antara saudara, Anda difitnah, Anda diadu domba, Anda ditikam dari belakang, orang yang Anda bantu justru mengkhianati Anda. Jangan takut. Alkitab cuma bilang bahwa Tuhan itu maha tahu. Mazmur 121, dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Sekalipun kelihatannya dia tidur,
tapi kita perlu membangunkan dia. Dengan cara apa? Cry out, berseru. Saya tidak punya resep yang lain, cuma saya berseru kepada Tuhan, cuma saya angkat tangan dan menyembah Tuhan, merendahkan diri dalam doa dan puasa. Datang kepada Tuhan, hampiri dia. Dan ketika engkau panggil dia, tidak mungkin dia tidak berhenti. Tidak mungkin. Alkitab mencatat, so dalam Injil, setiap ada orang-orang yang panggil nama Yesus, entah dia orang kusta, entah dia orang lumpuh, entah dia orang buta. Alkitab mencatat orang yang memanggil Yesus dengan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh membangunkan dia, saudara, sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, sama sekali tidak ada pertolongan lain. Alkitab selalu catat, dia selalu berhenti dan mendatangi orang itu. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya Yesus pasti mendengarkan Anda? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak peduli seberat apapun, saudara, tidak ada cara lain. Come to Jesus. Itu adalah salah satu jalan yang Tuhan kasih. Sebab itu ketika Yesus menghardik semua badai, Yesus bilang, iman kamu di mana? Kepercayaan kamu di mana? Karena Tuhan tidak bisa mengerjakan sesuatu kalau tidak ada kesepakatan dari iman kita dan percaya kita. Ada berapa di antara saudara sedang bergumul, sedang berjuang? Saudara, saya tahu ketika saya tahu ada hal-hal yang besar yang saya tidak bisa handle, saya cuma datang di kaki Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, tapi saya mau belajar tetap percaya. Saya buka mata gak terjadi, saya tutup mata, saya arahkan pandangan saya ke surga. Saya bilang, saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi pribadi Tuhan sanggup mengubah musim. Dia pegang semua masa dan saat dan waktu. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, yang percaya Yesus sanggup. Boleh bilang kiri kanan, Yesus sanggup menolongmu. Amin. Dan dia bukan hanya tolong 1-2 kali, izinkan dia menolong kita, izinkan dia buka jalan kita, izinkan dia menyembuhkan, izinkan dia tolong anak-anak kita, izinkan dia buka pintu usaha kita, izinkan dia mengirimkan berkat yang Anda tidak pernah pikirkan. Yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan selalu berbeda. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau diubahkan, engkau dikuatkan, engkau diberikan kemenangan. Suci boleh katakan amin. Jika itu saudara, boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik, yang mempercayai bahwa dia ada di setiap musim. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang tim Praise and Worship boleh bersama-sama. Amin. Amin. Dia berjalan bersama dengan kita. Dalam rasa
Di luar Engkau aku tidak sanggup. Dan Yesus selalu tertarik dengan orang-orang yang selalu bergantung penuh kepada Dia. Setuju boleh katakan amin. Saya percaya biar hari ini kita sepakat, Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di setiap badai, di tengah ombak yang mengamuk. Ada Yesus di sana, dan Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan nyanyikan lagu ini. Jika di antara saudara ada anak-anak kesayangan Tuhan yang sungguh-sungguh sedang membutuhkan Tuhan, saya perlu Engkau, saya sedang butuh sekali Engkau. Boleh saya undang untuk Bapak Ibu sekalian boleh maju ke altar Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini dan kita akan berdoa bersama. Kita mencatat 2-3 orang yang sepakat berdoa. Ada kuasa surga yang terbuka buat setiap kita. Berkali-kali saya berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Ada di antara saudara yang sedang dalam badai-badai, yang sedang mengamuk. Mari datang kepada Tuhan, datang. Yesus setia. Mari datang kepada Tuhan. Orang yang membangunkan murid, yang membangunkan Dia.
musim yang kau tidak paham, tapi Tuhan ada di sana. Dia ada di sana. Sometimes banyak hal Bu yang kau tidak mengerti. Kadang kau pengen nanya, tapi kadang kau sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan lebih tahu semua apa yang menjadi beban-beban yang sulit itu. Aku berdoa, kau akan melihat kebaikan Tuhan. Kau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Engkau akan melihat janjinya digenapi dalam hidupmu. Jangan pernah takut. Kau memiliki Yesus yang luar biasa, memiliki Tuhan yang baik. Receive right now, Jesus mighty name. Speak this and life upon me. Receive Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Justru Tuhan bilang, maju, jalan lagi Bu, jangan menyerah. Jesus name, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Yesus, Yesus setia. Penggenapan janji Tuhan itu Ibu akan lihat anak cucu disertai
setiap keadaan yang kami alami. Dan kami punya Tuhan yang sangat baik. Kami punya Bapa yang sangat baik. Engkau tahu kami terbatas. Engkau tahu kadang kami suka takut dan gak mampu Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa di tempat ini Tuhan, Engkau sedang mengangkat setiap beban-beban yang kami tidak sanggup pikul. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap beban-beban yang kami tidak mampu pikul, Tuhan sedang memberikan kekuatan sehingga kita mampu memikulnya. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Dan biarlah itu setiap kami yang sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Hari ini kami tahu Tuhan beri kelegaan. Yang percaya boleh katakan amin. Tuhan beri kelegaan. Receive right now. Terima kekuatan yang baru Bu. Kekuatan yang baru membuat engkau berjalan dan tidak pernah menyerah, tidak pernah undur, tidak pernah lelah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap gelap malam engkau akan lewati dan akan lihat terang Tuhan. Tidak selamanya engkau berjalan dalam lereng, dalam lorong, dalam jalan-jalan yang engkau tidak mengerti, jalan-jalan engkau tidak paham. Akan datang musim engkau akan melihat terang Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan menyerah, jalan sampai akhir. Yang kau tidak mengerti, serahkan kepada Tuhan. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlambat menolong. Dia ingin menyatakan bahwa kuasanya tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Saya undang kita bangkit berdiri dan beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. di tempat ini, kuasa yang sama yang menjamah setiap orang. Di dalam nama Yesus, namamu ditinggikan selama-lamanya. Semua yang percaya dalam nama